hadirnya sosok seorang Rasman jangan dianggap musuh saya. Kalaulah hakim mengoreksi dirinya dan paham dengan apa yang saya maksudkan kemarin, tidak terjadi kasus yang kemarin ini lagi. Bayangkan, 8 tahun yang lalu sudah ada judul di salah satu TV talk show terkenal yang mengatakan robohnya mahkamah kita. Hari ini, jadi kalau hakim minta naik gaji, mohon maaf. Ya kalau dibanding 100 juta satu bulan, kalau 60 miliar ya kecil lah. Kecil 100 juta bos. Betul tidak? Kalau datang 60 miliar, datang 20 miliar, datang 930 miliar, ya datang 100 juta 1 miliar ya nggak bisa. Kalau memang mau beli mobil mewah ya 7 miliar ya kurang. Kalau 1 tahun dia 100 juta gajinya per bulan, ya berapa tahun dia ngumpul itu? Menurut saya, koreksi yang saya lakukan itu bukan dalam rangka melakukan perlawanan secara personality, bukan. Atau membenci secara institusi, bukan. Tapi mengantisipasi, karena ketika kasus laporan terhadap saya diduga keras, ada dugaan permainan di Baris-Krim. Sampailah akhirnya dikirim ke kejaksaan 1,5 tahun tidak P21 dan langsung disidangkan. Kekhawatiran itu yang membuat saya bersuara, dan saudara Rahmat ini tahu. Dan model sekarang yang saya amati untuk memainkan satu putusan, bukan kasih dulu baru vonis, bukan. Menang dulu baru kasih. Menang dulu baru kasih. Saya tadi diskusi untuk kasus viral. Kalau normalnya tidak. Sampai kapan kita mau berbenah? Jadi saya berharap waktu kasus saya di berita acara sumpah saya dibekukan, dasarnya nggak kuat, saya nggak dipanggil komisi yudisial, saya sudah kirim surat bahwa saya kirim surat nggak pernah dipanggil, mahkamah nggak pernah panggil, dibekukan. Salah apa saya kepada kalian? Saya ikut lahir di negeri ini, bagian dari kalian. Kalau tidak ada rakyat, kalian nggak jadi hakim juga. Saya juga jadi lawyer. Tapi saya nggak lihat tuh Ikatan Hakim Indonesia bersuara hari ini. Mana Ikatan Hakim Indonesia itu? Mana Komisi Yudisial yang bersuara, kok tidak ada? Apa tidak malu? Jadi saya membantu Rasman CS, membantu rekan-rekan majelis hakim, hakim-hakim, ketua Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Panitra, untuk kita jangan melakukan transaksi demi memutus sebuah perkara yang tidak sesuai dengan keadaannya. Dan bagaimana cara menganalisa itu? Ya proses persidangan. Karena hakim nanti akan memutus itu berdasarkan keyakinan dan proses persidangan fakta. Silent evidence, speak evidence, direct evidence, indirect evidence. Nah kalau kami melihat ada tanda-tanda ke arah sana yang tidak benar, masa kami diam saja? Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Bidang Hukum, Ketua Komisi 3, sepertinya saya mendukung dilakukannya audit investigatif seluruh ketua-ketua pengadilan dan seluruh anggota majelis hakim, seluruh anggota atau hakim-hakim agung, panitra-panitra, periksa harta kekayaannya dan putusan-putusan yang dilakukannya, termasuk yang terbaru kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya datang ke situ menyaksikan putusan dari klien saya. Memang saya belum menangani perkara itu, tapi saya duduk. Jelas di situ dia tersangka dan ditahan. Tapi putusannya sama, onslaught.
dikatakan ada perbuatannya, tapi tidak merupakan perbuatan pidana. Tapi 263 kan pemalsuan. Ada juga pelanggaran undang-undang perbankan. Sampai Pak David Raharja itu puyeng. Begitu ditangkap kemarin oleh jaksa, dia langsung lihat saya. Pak, persis kayak kasus saya. Jadi tolong, Bapak Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak kan digaji di sana. Tugas Bapak itu nerima laporan kami. Saya sampai hari ini kepingin dipanggil, belum dipanggil-panggil. Untuk kami klarifikasi. Kenapa kami begitu? Kenapa berita acara sumpah saya dibekukan? Saya bukan beracara. Apakah saya akan cari makan dari lawyer? Tidak. Saya cari makan dari usaha saya dan dari Allah. Hidup dari lawyer ada rezeki? Iya. Jadi ini dalam rangka mengantisipasi, bayangkan kalau saya membiarkan tanda-tanda, orang kan suruh baca tanda-tanda zaman, baca kemana arah gelombang. Kalau gelombangnya keras, jangan kau masuk, caranya begini. Kalau kapal yang kita bawa sebagai kapten, kalau kita lihat tanda-tanda udah nggak benar, ya kita nggak mungkin diam dong. Masa diam saya? Saya tahu saya nanti bakal dizolimi. Oh, nggak bisa. Makanya apa yang saya katakan ini terbukti. Maka Bapak Ketua Ikatan Hakim Indonesia, Bapak Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung. Tadi saya baru lihat statement dari jubirnya, nonaktif. Itu doang, bukan mengutuk. Harusnya Ikatan Hakim duduk mengutuk tindakan ini, meminta agar seluruh penegak hukum menjaga diri, terutama hakim, untuk diperiksa, audit semua kekayaannya dan periksa putusan-putusannya. Dan untuk kasus saya mohon diatensi. Karena kalau saya diam, bagaimana kalau saya divonis bersalah, sementara saya tidak bersalah? Negara ini kalau tidak ada koreksi begini, orang tidak tahu. Maka filosofi hidup sekarang di Indonesia, no final no justice, sepertinya benar. Jadi dalam kasus ini, bapak-bapak, teman-teman semua, untuk mengoreksi diri. Cukuplah sudah apa yang terjadi hari ini dan menjadi pembelajaran. Saya mendukung Pak Ketua Mahkamah Agung untuk membenahi. Tapi sepertinya Komisi 3 DPR RI dan masyarakat dilibatkan. Ada apa dengan hakim-hakim kita hari ini? Kemudian tentang berita acara sumpah saya melalui kesempatan